Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo dan lipat-lipat anyone? Jadi hari ini kita pengen ngomongin tentang handphone lipat atau kalau bahasa kerennya foldable phone. Awal 2019 baru masuk Februari, mau masuk Maret tiba-tiba semua produsen handphone ngeluarin kejutan bikin handphone lipat atau foldable phone. Walaupun bukan yang pertama. Jadi foldable phone yang udah siap dibeli sebenarnya waktu itu keluaran startup namanya Royal atau Royale, Royal kali bacanya ya. Dia itu keluar di sekitaran bulan November. Itu udah diumumin, udah bisa dibeli. Walaupun banyak yang bilang handphone itu jelek. Kenapa jelek? Karena emang dia pas lagi dilipat bener-bener ketara banget bentuknya seperti ini nih. Lipetannya jadi kayak ada lekukannya tuh nggak rapet kebuka. Dan dibilang secara software-nya masih belum ready. Pokoknya masih nggak oke lah. Lanjut di tahun 2019 bulan Januari kalau nggak salah Xiaomi sempat menggoda kita dengan foldable phone yang sebenarnya menarik karena emang pendekatannya agak beda. Dia bisa ngelipat handphonenya jadi satu dua. Jadi nggak cuma dilipat sekali, tapi ambil kiri kanannya yang itu akhirnya bisa jadi handphone yang bentuknya lebih kecil. Masuk ke minggu kemarin, Samsung ngeluarin Galaxy Fold, satu buah handphone lipat pertama yang secara software menurut gua ready untuk dijual dan dia punya gimmick-gimmick software yang menurut gue bagus lah. Ngebuka depan Galaxy Maps, pas dibuka dalamnya langsung nyambung. Dan pas lagi demonya nggak ada sesuatu yang sketchy. Semuanya benar-benar bisa dibilang on point, aman, dan berjalan dengan lancar. Lanjut berikutnya tiba-tiba nggak nyampe 1 minggu setelah keluarnya Galaxy Fold, tiba-tiba keluarlah si Huawei Mate X. Lagi-lagi Huawei Mate X punya pendekatan foldable phone yang berbeda dengan Samsung dan juga Royal. Sama-sama dilipat dua, tapi layarnya kali ini di luar. Kalau misalkan Samsung kan tadi Samsung Galaxy Fold, layar besarnya di dalam. Kalau Huawei Mate X pada dasarnya adalah layarnya dilipat keluar, bukan ke dalam. Jadi antara layar yang 6,6 inci dan nanti saat dibuka jadi 8 inci yaitu layarnya ya sama. Layar 6 inci itu layar setengahnya 8 inci. Menarik sebenarnya karena pas dilihat juga kelihatan kalau secara software paling nggak secara UI udah ready, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan hari ini gue baca kalau The Verge udah megang Huawei Mate X dan dia punya beberapa impresi yang bagus dari Huawei Mate X ini, mulai dari beratnya, terus juga penggunaannya. Tapi emang ujung-ujungnya karena bisa dilipat, layar dari semua foldable phone ini bukan kaca, melainkan plastik. Nah, ini sebenarnya yang juga jadi concern dari banyak orang. Apakah dengan penggunaan plastik ini layarnya jadi gampang kegores, apalagi kalau modelannya ditaruh di kantong dan segala macamnya. Tapi buat gue, ini masih early stage banget lah dari si foldable phone. Yang juga menarik sebenarnya ujung-ujungnya adalah dari si foldable phone ini gimana lo akan masarin handphone ini. Karena Huawei Mate X dan juga Samsung Galaxy Fold bukan handphone yang murah. Samsung Galaxy Fold itu dijual mulai dari harga sekitar 28 juta dan Huawei Mate X dijual lebih mahal lagi, yaitu 36 jutaan. Wow. Tapi emang di luar harganya yang gue harus appreciate sih sama produsen-produsen handphone ini yang awalnya ngebikin handphone cuman kayak begini, terus tiba-tiba mulai ngeluarin notch dan sekarang notchnya mulai dikecilin, terus mulai coba sekarang bikin full screen dan bezel-less sampai akhirnya ya foldable phone atau handphone lipat ya seperti sekarang ini. Bahkan tadi malam gue baru lihat juga Oppo juga ternyata lagi mengembangkan dan bentuknya agak mirip pendekatannya sama Huawei Mate X. So foldable phone kayaknya akan mulai jadi sesuatu dan bakal mulai dipasarin pertengahan tahun ini ya.
Yang bikin penasaran adalah akan seperti apa nanti salesnya, apakah akan bagus, apakah akan menarik, apakah orang-orang pengen beli dan pengen ngeluarin uang sebanyak itu. Kalau ngeliat Samsung Galaxy S10 1 terabyte yang 20 jutaan itu laku sih, masih bisa kayaknya ya. Barang-barang ini juga akan laku atau mungkin dibeli di Indonesia. Masih ada sekitar sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya 4 bulan lah buat kita lihat-lihat siapa lagi yang bakal ngeluarin handphone lipat dan kayak gimana mereka akan mulai pasarinnya dan seperti apa nanti animo pasarnya. Cuman satu hal yang juga pengen gua tahu adalah sebenarnya apakah lo itu siap sebenarnya untuk menerima si handphone lipat ini untuk lo pakai, kalaupun misalnya ada uangnya gitu ya, untuk lo pakai, lo jadiin device sehari-hari, apakah menurut lo ini masih terlalu awal, lo nggak tertarik karena takut banyak permasalahan-permasalahan yang keluar, harga spare partnya mungkin nanti mahal, I don't know. Tell me about it. Kalau lo sendiri gimana menanggapi si handphone lipat yang tiba-tiba brandengan keluar kayak sekarang? Gue tunggu komen lo di bawah, dan jangan lupa kalau misalkan suka sama video ini, please do like. Kalau nggak suka, boleh dislike, nggak apa-apa. And please do hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.